Selamat siang, kita masuk minggu ke-6. Ya, sebelum kita mulai dengan materi hari ini, kita review dulu tugas yang minggu lalu. Mostly udah oke. Ya, udah banyak juga yang kumpul. Tinggal beberapa yang katanya mau di email. Ya, ini modelingnya udah bagus. Masalahnya yang paling di sini adalah tilingnya aja sebenarnya ya. Usahain sama nih yang di pojok. Jadi kelihatan besar ubin. Ya kalian harus pikirkan juga kalau tiling ubin itu biasa ukurannya udah fix ya. Yang kecil ada yang 20 kali 20, yang rumah biasanya 30-30, ada yang marmer besar 60-60. Jadi proporsinya kalian pasin dengan benda objeknya. Ya, jadi mungkin kalau buat di rumah pakai yang 30-30, lebih kecil sedikit ya. Mungkin yang sebesar ini di tiling, kalau ini agak terlalu besar. Ya, modelingnya udah oke. Material paling ini ya, kayunya serat kayu biasain selalu ke arah yang panjang kayak gini. Ini jangan berdiri. Ya, ini juga coba kalau ada space kayak gini, kayunya digeser sedikit, ininya mappingnya supaya materialnya agak beda. Jangan persis sama. Ya, ini juga udah bagus. Renderingnya kayak di studio, tapi masalahnya paling di pemilihan warna kayunya ya, terlalu kuning. Ya, kayunya terlalu kuning aja. Renderingnya udah oke, ya, detail semua ada, tinggal kesan kayunya nggak kelihatan bagus. Ya, kayu apa ini namanya yang kamu ambil. Ya, renderingnya udah oke, detail-detail ada, semua bagus. Ya, dengan masalah ini jangan terlalu kayunya, coba kamu buat material ya. Kamu pikirin kamu misalnya kamu lihat foto kayak gini mau beli nggak materialnya. Ya mungkin bisa digelapin. Ya akan lebih elegan kalau ini terlalu kuning. Ya modeling udah bener, udah oke, komposisi juga udah. Ya kayak gini aja posisi kalau ada dua objek atau lebih dicari angle-nya yang bagus. Ya seperti ini udah cukup, seperti kita lihat eye level ya, kita kelihatan ini sedikit, ini ketutup apa-apa. Ini bagus. Ini juga ada salah sedikit ya, ini ambalan ini sebenarnya harusnya nggak ada. Jadi kalau kalian lihat baca gambar kerja, dilihat baik-baik ya. Kayak ini. Nah, bagian sini tuh nggak ada garis di sini kayak ini. Ini kelihatan kotak. Ini yang saya kasih gambar kerja ini udah cukup lengkap ya. Jadi dia per parts sudah jadi rectangle. Kadang-kadang malah ini cuma garis dua, cuman garis vertikal kepilih pisah. Jadi nggak gitu kelihatan. Kalau ini udah enak. Kalian bisa lihat ya. Jadi lebih teliti lagi. Di sini nggak ada garis seperti ini. Jadi di sini kosong, nggak ada ambalan di bawah. Ya. Untuk yang rak juga masih ada beberapa yang salah di sini lebar ambalan raknya. Ya, raknya selebar ini. Kalau di atas yang ini. Ya, ada yang buat selebar sana sampai belakang juga. Jadi jangan di copy yang atas ini, ya. Lalu posisi yang gelombang ini di sini. Di samping dia waktu nabrak ke rak dia belok. Dan ini udah cukup. Ini udah lengkap sekali ininya gambar kerjanya. Harusnya kalian udah bisa ikutin. Ya, jadi habis dia extrude ke bawah dari sini, kalian taruh di bawah ambalan yang paling atas, lalu extrude ke bawah, kok bikin raknya, terakhir di difference, dipotong. Nggak gitu kelihatan sih, cuman kalau di zoom waktu render pasti kelihatan di sini pertemuannya kalau di difference sama enggak nabrak itu kelihatan. Ya, itu ya. Jadi perhatiin lagi, ini banyak yang salah di situ. Detail oke ya, bagus. Warna juga pucat, agak pucat sedikit, tapi komposisi udah bagus. Ya, jadi kalau memang perlu boleh ditambahin props ya. Jadi nggak cuma ada lantai dinding, kamu bisa taruh buku, taruh tanaman, taruh apa, nggak apa-apa. Ya itu akan jadi nilai tambah, nggak kosong. Yang kayak ini juga bagus, cuman belakangnya ya kurang high res aja ya sininya. Ini juga kan yang tadi saya bilang ininya kurang. Ya ini bagus, warna udah bagus, mungkin backgroundnya aja yang kurang high res.
Ya, modelingnya udah bener, semua udah bagus, tinggal itu aja masalahnya. Ya, jadi juga ini tekstur kalau bisa digeser-geser sedikit di mirror ya, jadi supaya nggak terlalu sama persis. Kelihatan banget komputer gitu kalau bikinan rendering, bukannya foto asli. Jadi kita akan selalu coba kalau buat rendering mirip-mirip dengan realism gitulah. Kamu coba supaya realistis. Ya kalau beli seperti benda jadinya gitu ya. Kalau kelihatan ini mungkin orang pikir ini tempelan karena sama persis. Oh, ini mungkin pakai melamin aja, pakai ada tempelan aja wood veneer gitu. Wood veneer juga sebenarnya dia beda-beda teksturnya. Ya, jadi coba diperhatikan di situ. Ini udah bagus, lighting bagus, warnanya juga udah enak dilihat. Cuman yang saya kurang ini cocok seratnya ya. Serat biasain ke arah yang panjang. Itu aja sih. Normally itu kalau kamu lihat pasti arahnya kayak yang panjang. Ya, jadi kalau perlu bagian 4 sisi kalau perlu dieksplod, di mapping satu-satu supaya serat yang di sini di depan juga benar. Ya ini benar panjang kayak gini. Cuman backgroundnya mungkin kalau backdrop yang ini di kakinya putih di atas yang putih juga mungkin lebih baik ya. Kalau ini ngambang kelihatannya apa ini di situ. Ya ini cara lighting udah bagus ya. Kayunya udah kelihatan enak dilihat udah mirip asli lah. Ya udah ada detail-detailnya oke, renderingnya udah high res. Ini bagus. Kayak gitu ya. Ini tambalannya seperti dibilang raknya ini nabrak ya, diperhatiin lagi ya, untuk warna ini masalah selera nggak apa-apa juga kalau mau tekstur kayak gini, masalah tinggal di tilingnya ya, jadi ini kelihatannya kecil ya kalau lihat ubin lantainya tiling segede gini ya, ininya seperti sebesar apa proporsinya ya, dilihat lagi, jangan asal ngambil gambar taruh udah ya, diperhatiin soalnya yang dilihat orang itu 3D itu hasil renderingnya yang dinilai bagus jelek, yang modelnya kadang-kadang nggak terlalu ini detailnya soalnya nggak, kan mereka nggak lihat ya. Kalau kalian punya barang mau di showcase pamerin pasti yang dipamerin ini, jadi renderingnya usahain bagus ya. Yang ini buat pendukung aja, kalau ini juga kan kalau orang lihat juga ini apa nggak kelihatan ya. Detailnya oke, modeling udah oke, tinggal masalah rendering aja banyak yang masih kurang ya. Ini udah tambahin prop bagus oke, cuman tilingnya terlalu banyak tiling ya, kayak kurang detailnya terlalu banyak repetition aja kelihatannya desain ini ya. Modelingnya ini juga material yang ini kenapa nggak warnanya yang gelap ya. Terus tekstur ini harusnya dia tegak, ini benar tidur ini tegak tapi di samping horizontal kayak gini, jadi mungkin kamu harus dipecah, kadang-kadang ini dipecah atau yang face yang ini di scale waktu mappingnya scale-nya dikecilin, dimainin lah supaya nggak kelihatan efek situ ya. Ini udah bener ubin boleh kayak gini, tilingnya ya tinggal agak gelap sedikit ya, detail-detailnya udah ada, kamu mau buat lain nggak masalah, angle pintu angle lacinya nggak apa-apa, yang penting coba cari lightingnya lebih terang lagi ya, kayak ada besi tempat nggak masalah, cuman lightingnya sama material ini kurang terlihat, ini material apa nih, abu-abunya lightingnya kurang mantul, apa ini metal atau plastik kurang jelas ya. Coba lagi renderingnya, ini udah oke, kamu tambahin props ya. Ini warnanya disco oke, kayunya bagus cuman modelingnya masih yang salah di sini ya. Ini udah oke, masalah tinggal dibuang doang, ini hati-hati ya, lebih perhatian lagi. Ini bagus ya, detail ada lengkap, perhatiin aja ya waktu modeling. Mungkin ini belakangnya seperti stiker ya, belum ada kelihatan efek timbul. Kalau memang mau ada efek timbul ya harus dikasih bump map. Kalau memang seperti stiker wallpaper ya nggak masalah. Mungkin lighting terang sedikit lagi ya. Ini juga modelingnya oke, cuman masih salah di sini nabrak
Ya, komposisi render juga jangan kayak gini, jangan kepotong. Kalau mau satu aja, ini di hide dulu. Ya, jadi aneh nih. Ini ya fokus ke sini dulu, satu objek ini saya hide dulu. Ya, ini rendering udah cukup. Cuman di belakang ini kalau kamu mau belakangnya nggak ada, cuman lantainya dibuat jangan ada sudut tajam. Lebih baik kalau kalian bikinnya circular, melengkung, ya, atau dilurusin. Jangan ada sudut seperti ini. Kalian kasih tembok kalau mau. Ya, ini nggak masalah sih render kayak gini, cuman masalahnya ini aja. Sama salah di sini. Sebelahnya udah bener ini. Ini sebelahnya salah. Ya kayak ini juga mapping temboknya, plasternya sama lantainya terlalu besar. Ya jadi kesannya dia bendanya kecil. Ya ini tilingnya coba dikecilin, ini juga dikecilin lagi size-nya. Ya teksturnya ini kan salah di sini, di sini masih vertikal serat kayunya. Ya tapi lighting udah oke, nggak masalah. Sedikit-sedikit lebih diperhatiin lagi. Ya jadi jangan selesai model terus udah, ya ini belum. Ya ini udah oke. Cuman sayangnya lantainya kenapa kecil? Ya, jadi aneh. Kalau mau sekalian digedein. Jangan tanggung-tanggung. Ya, modelingnya masih salah di sini, nabrak-nabrak. Jangan lebih diperhatiin lagi. Ini ada apa nih? Sini. Nggak jelek, cuman masih kurang teliti. Ya, lebih rapi lagi nanti ke depannya. Ya, ini juga masalahnya sama. Tiling, lantai. Jadi kesannya ini miniatur. Ya, sama serat-seratnya diatur lagi. Efek kayunya, gambarnya juga jangan kecil-kecil. Ya, jadi kalau rendering kecil ya berat oke lah, masih bisa ditolerir, tapi kalau untuk yang detail-detail seperti ini jangan kecil ya, dibuat satu halaman yang besar biar bisa kelihatan. Ini aja kan kurang kelihatan detailnya ya, capture-nya yang besar ukurannya. Ini juga masalahnya sama di tiling ubin. Ini udah bagus, cuman materialnya ya ini salah di sini, terlalu kecil aja masalahnya, nggak kelihatan detailnya ya, tilingnya dikecilin. Materialnya agak aneh sih kalau atas sama ini, terlalu kontras ya, apa yang putihnya dikasih apa gitu. Tiling ini aja ya, marble-nya terlalu besar, kecilin lagi ya. Yang ini baru buat satu dan masih salah, nabrak-nabrak. Rak bukunya kamu buat juga ya, kumpul telat nggak apa-apa, yang penting kamu bikin jadi latihan ya. Jadi perhatiin lagi nih detail-detail kecil kayak gini, ini udah bagus rapi ya, tinggal yang di sini. Oke, jadi ini sudah mostly oke. Yang belum ada di sini juga udah kumpul, nggak jelek juga, cuman ya masalahnya sama lah, mirip-mirip ya. Sekarang kita mulai dengan minggu ini. Minggu ini kita akan membuat TV konsol namanya rak, buat naruh TV di atasnya. Ya, jadi kalian harus bisa membuat 3D dari foto yang tanpa ada ukuran yang lengkap. Cuman dikasih panjang, ya, lebar, dan tinggi. Ini aja yang dikasih. Jadi kalau kalian modeling apalagi furniture, kalian harus ngerti material. Ya, kayu tebelnya berapa? Normally ya, nggak harus sama, kadang-kadang custom, tapi yang untuk mass production itu biasanya ada standar ya. Tebel kayu ini berapa, besi ini kotak biasanya pakai hollow, itu ukurannya berapa, itu ukurannya standar. Nggak bisa kamu mau bikin ngedesain, oh ini saya maunya 13 cm 13 mili, itu nggak ada kamu cari. Kecuali mau bikin custom, kamu bubut sendiri ya, ngotong sendiri, itu bisa, tapi kan costnya nggak masuk akal nanti, nggak bisa buat jualan ya. Jadi seperti ini bentuknya, detailnya kalian bisa zoom ya, kalian buat 3D-nya. Jadi saya mau semirip mungkin, detailnya ada semua ya, ada kaki karet di sini, ada rivetnya ada, kalian tinggal bikin di ini, bukan skrup ya, ini rivet, jadi bulat aja, jadi ini dimatiin, kecuali ini
Kelihatan nggak? Kalau ini ada kayak obeng nih, ya buat masang engsel. Engselnya masih di sekrup. Ya ukurannya ini, detailnya bisa lihat lagi di sini. Di tengah sini ada ambalan kayu lagi, di tengah, di dalam ada rak. Ya, ada bawah juga ada. Ya, di sini ada kayu, sini ada kotak ini pipa kotak hollow. Jadi kalian nggak usah bikin hollow lah, kalian bikin kotaknya pipa rangkanya solid aja. Ini keadaan kebuka, buka sini, yang satu dari kanan, ya buka sini, engselnya di sini dan di sini. Ini bukanya kanan kiri, yang ini di kanan. Ya, jadi jangan satu arah semua engselnya. Perhatiin detail-detail kayak itu. Ya, ini buat bukaannya, handle-nya simple. Kamu kira-kira panjangnya berapa? Ya, nggak lebih dari 5 cm. Yang penting kan dia masuk jari. 2 cm, 3 cm. Tebal ininya berapa? Paling 3 sampai 5 mili, nggak lebih. 6 mungkin boleh ya, paling nggak sampai 1. Ya, mesh-nya seperti ini lubangnya. Nanti saya ajarin. Ya, jadi seperti ini. Kita mulainya gimana kalau kita cuma punya gambar? Kita ada ini cukup. Ya, jadi kita mulai dengan membuat gambar ini dulu. Kalian mau bikin 2D-nya dulu boleh, mau langsung ke 3D juga boleh. Yang penting kita bikin atasnya dulu, 150 kali 36. 1500 kali 360. Ya, kita mulai di tampak atas, mulai di titik 0, 1500, enter, 360, enter. Ini nanti jadi papan. Ya, posisinya ada di 54 cm dari bawah. Berarti kita geser 540 ke atas. 540. Ya, seperti ini. Kita bisa langsung extrude, boleh. Tapi kalau kalian mau siapin dulu, silakan. Di bawah ini ada rangka besi. Ya, saya nggak ajarin bikin semua, tapi ini basicnya dulu buat mulai. Ya, di bawah sini, ini. Ya, di sini ada rangka. Nah, kalian harus tahu nih, tebel ini berapa kali berapa. Dia biasa bujur sangkar, tebelnya sama, panjang lebar sama. Nah, tube ini berapa? Kita ambil biasanya sih inch ya ukurannya. Kalau pipa, kotak atau bulat ukurannya inch. Kita ambil ini 1 inch. Sama semua. Kaki, rangka pintu. Ya, bawah ini buat ambalan kayu dalam juga. Keliling dalam. Ya, ada rangka. Itu tebelnya 25 mili. Harusnya 254 sih. 25,4 mm. Tapi dibuletin aja 25. Kita buat besinya 25 kali 25. Ya, jadi gimana? Kita bisa buat di tampak atas. Dari sini kita lebarnya sama, ya. Lihat di sini lurus, berarti sama ukurannya dengan ambalan kayunya. Kita bisa offset. Paling cepat kita offset ke dalam 25. 2 ini. Yang pertama dulu kita extrude ke bawah. Tebelnya sama nggak? Kayunya sama besi. Kalau sama hampir mirip ya. Ini harus kelihatannya mungkin tipis sedikit ya. Kalian boleh samain, mau tipis sedikit boleh. 22. Kalau kayu itu rada-rada banyak ukuran ininya. Kalau kayu solid ya tergantung ininya, jenis kayunya. Biasa 22 ada ya. 20, 22, 18. Kalau triplek kan udah jelas ya, 9, 12, 15, 18. Seperti itu. Jadi kalau kayu solid kalian harus tahu juga ukurannya. Kalau kalian kerja biasanya nanti dikasih tahu kalau kerja di furniture, oh kayu ini tebelnya segini ada tabelnya. Ya, jadi beli bahan tebelnya berapa, nanti setelah di plan diserut jadi hasil akhirnya berapa, itu biasanya kalau kamu kerja di furniture kamu akan tahu belajar itu ya. Jadi tebelnya kita anggap sama dulu 25. Nah, yang 2 tadi kita extrude, kita boleh geser ke bawah minus 25, kita extrude bareng supaya jadi kita extrude ke bawah 25. Jadi dia jadi seperti ini ya. Nah, kalau hollow gitu biasanya konstruksinya itu dia di
Kalau nggak kelihatan sambungan di pojok, ini berarti dia di lasnya adu manis namanya. Jadi ketemunya 45 derajat. Kalian bisa bikin di tampak atas, nyalain smart track, geser sedikit, nanti dia keluar 45 derajat. Nah, kalian bikin garis, ini nanti kita akan pecah 4. Jadi bikin satu, kita mirror, cari senternya di mana, mirror lagi, samping sini, ya. Lalu pilih dulu objeknya, kita perintahnya split, ya, split. Pilih dulu supaya setelah di split selesai ininya nggak lepas, ya. Lalu kita bisa kurungin 4-4-nya pemotongnya, enter, nanti di sini kasih tahu split jadi 4. Setelah ini kita cap, jangan lupa biar jadi solid. Nah, dia akan pisah jadi 4 part. Ya, itu udah jadi, ini kalian mau buang boleh. Nah, terus apalagi yang kita punya datanya tinggi 54, totalnya tinggi kaki, berarti dari 54 dibuang kayu, dibuang yang atas, udah dibuang 5 cm, ya udah dibuang 50. Tinggal 490. 490 dipotong, ada karet di bawah. Ada karetnya. Ini 5 mili aja karetnya. Ya, berarti kalian harus buat sepanjang 49 potong 5. 485. Kalian buat kotak di sini. 25 enter, 25 enter. Seperti itu. Lihat di sini kita geser minus 50, kita extrude ke bawah. Ya, kalau di posisi 0, kalau grid snapnya nyala, ya di sini 0, tinggi di sini kalian bisa lihat 490. Ya, berarti kita mau 485. Ke bawah 485. Seperti itu. Ya, kalian bisa nanti revolve di sini buletan, ya kalian buat sendiri karetnya. Karet bawah biasanya selalu lingkaran. Ya, ini kaki depan, nanti kita mirror. Saya mau ajarin itu bagaimana membagi sama rata. Ini kita mirror di samping. Ya, jadi nanti ada apa lagi di sini kita lihat. Rangkanya di depan belakangnya, kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kaki. Kita harus bagi sama besar karena pintu ini tiga-tiganya sama. Ya, jadi pertama kita harus, ya nanti kalian tambahin baru di mirror, ya buat karetnya dulu belakangan, ya mau biar sekali jalan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya ajarin untuk bagi rata ini. Nah, untuk bagi rata, jadi kita nanti ada 2 lagi. Ya, entah di mana dan entah di mana. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi kita harus tahu dulu jaraknya. Kita buat garis dari sini di dalam, ya. Jadi bidang ini kita mau bagi 3 sama rata. Ya, jadi ini sama ini sama ini sama. Jadi kita harus buat garis dikurangin lebar 2 ini. Jadi kalau dibagi 3 ininya 2 kan, berarti kalian kurangin ininya, klik ujung, klik panah, geser 50. Nah, jadi 2 ini kalau ada 3 dibagi 4, ini geser lagi 25 lagi. Ya. Lalu ini dibagi 3 segmen. Ketik perintahnya divide, D-I-V-I. Ya, divide, enter, dibagi 3. Hasilnya adalah titik. Ya, jadi lebarnya itu harus sini kita align, ratain left ke titik. Ya, jadi kalau kita taruh di sini, ini udah pasti benar. Ini bisa dibuang, ini kalian mirror. Ya, kalau diukur ini harus sama. Yang penting itu. Ya, dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Ya, sama dengan dari sini ke sini. Ya, 46667. Semua sama. Seperti itu baginya. Ya, jadi dikurangin total space ini, dikurangin kaki-kaki atau benda yang ada di tengah ini tebalnya berapa. Ya, kalau udah dicek benar, kita bisa lanjutin. Ya, jadi kalian tinggal tambahin pintu. Kalau ada pintu, dia nggak nempel ke rangka.
ada space. Biasanya space-nya 2,5 atau 3 mm. Ya, jadi supaya bisa pintu kebuka ini, nah di sini dia biasanya nggak rapet, ya ada lubang keliling itu 2 sampai 3, 2,5 sampai 3 mm, 2,5 atau 3 ya. Nah, habis dari sini kita akan bikin rangka buat pintu. Rangka buat pintu di sini kan tadi 9 cm. Ya, nah dari bagian bawah pintu 9 cm kita tandain dulu. Ya, kalian bisa tandain dari 0 ini sampai mana? Ya, dari sini kita naikin 90. Nggak harus panjang ini sih. Ya, berarti pintunya itu kita mau dari sini ke sini sampai sini, tapi dia masuk 2,5. Tapi bawahnya enggak. Kita jadi ada 2 kali kerja nih. Kita offset dulu ke dalam 2,5 mili. Ya, yang luar buang. Nah, ini kita panjangin lagi bawahnya. Supaya bawahnya tetap 9. Kita geser lagi minus 2,5. Ya, udah. Pintunya nanti di sini. Pintu ada rangka juga, bikin 4. Ya, kayak tadi bikin yang bagian bawah sini. Ya, pintunya rangka kotak 4. Lalu tambahin yang bentuk melengkung ini. Di atas pintu, lurus, lurus, melengkung, lurus, lurus. Ya, diperhatiin bentuknya. Dia nggak tarik lurus silang ya, nggak diagonal, tapi dia arc di sini. Pakai arc aja kira-kira radiusnya. Lebar ini yang lurus 2,5. Ya, jadi kalian buat seperti itu. Kaki 4, nah ini sambung dulu ke belakang biasanya nih. Ke baki sini, di tengah-tengah sini. Nah, di sini ada kaki yang nahan nih di bawah ini. Ada strukturnya ya. Jadi strukturnya di sini kasih di belakang ini kasih pipa kotak lagi. Ya, di bawah sini kalau kalian lihat di bebayangnya ada, lalu di dalam juga ini pipanya 2,5 aja sama. Taruh di dalam di belakang kaki ini. Ya, jadi di belakang kaki yang 4 ini kalian buat di dalam sini ya udah. Jadi di dalam sini ada lagi pipa. Nah, ada pipa lagi di offset 2,5 mili 25 mili ke dalam kayak gini ya. Jadi 2 ini kita geser dulu ke mana tahu, kita extrude 25. Ya, jadi ada ini. Nah, ini di dalam posisinya di sini, dia nempel sini, nempel ke sini supaya bisa dilas. Ya, jadi nanti ada papan lagi untuk bagian yang ini. Ya, kelihatan ini yang buat taruh ini papan yang ini. Nah, ini di situ di belakang. Ya, atas bawah ada papan. Jadi rangka ini kalian pakai 2 kali, pindahin. Kalian copy, udah bikin, udah di extrude, udah di split. Kalian copy lagi ke bawah. Jadi ambalannya kan ada 2, satu di sini, satu ada di bagian bawah. Ini ada di sini. Ini udah pasti di sini yang satu. Yang satunya di mana ya dilihat lagi. Baginya sama nggak nih? Kalau sama ya kalian pindahin di middle. Ya, di midpointnya. Oke. Itu gampang pasti. Ya, udah jadi. Tinggal ditambahin. Nah, sekarang saya ajarin satu lagi. Untuk membuat mesh-nya. Ya. Oke, jadi kalian ini buat pintu. Ya, pintunya kalian bikin, tambahin ininya, lalu meshnya ini dia ada frame kecil, mungkin 1 cm aja nih keliling nanti. Ya, nah untuk bikin mesh itu ada 2 cara. Cara pertama kalian model, dibuat. Ya, jadi kalian buat wajik kayak gini satu, kalian bisa array, di copy, bisa di copy bukan di array, ini di copy. Ya, kalian bisa buat. Tapi nanti ini akan lama sekali proses booleannya. Ini aja saya cuman boolean segini ya, sebaris-sebaris ya. Jadi tambah banyak udah lubang ini, yang pertama sedikit segini doang cepet, tapi begitu tambah ke bawah tambah lama ya. Kayak gini, ini saya difference
dipotong nih pakai dikit aja nih, begini ya. Delete input yes, enter, dia akan ngitung lama ya, tambah ke bawah tambah banyak yang udah bolong, tambah lama lagi kayak gitu. Jadi kadang ini berat, komputer kalian jadi berat, ini besarnya filenya juga sangat besar ya untuk objek ini belum jadi, ini udah 15 mega, ini baru sepertiganya ya, jadi bisa 45 nih satu. Kalau kalian lihat di sini ada berapa banyak, 1, 2, 3 belum keliling ya, filenya akan besar sekali ya. Jadi ada cara yang gampang kalau kita mau membuat efek transparan seperti mesh ini ya. Kita harus cari image, kita cari image, kita jadikan transparansi seperti ini ya. Ini saya umpetin dulu yang pembolongnya supaya enak. Ini terakhir, nah, ini kayak cuma setengah nih ya. Kalau saya kasih shading ya, yang ini kelihatan, ini saya udah kasih material ya, render. Nah ini kayak gini ya, dan yang satunya dia solid ya. Tapi kalau saya di belakang ada objek ya, jadi kalau saya kasih render, kalian bisa lihat dia bolong ya, di belakang kelihatan bolong. Gimana caranya? Nah, kita harus cari image ya. Saya udah kasih, kalian mau cari yang lain boleh, tapi ini yang paling benar. Ini namanya transparency map, kalian bisa cari di googling, cari yang seamless ya. Seamless itu artinya kalau di mirror dia akan ketemu wajiknya, dia nggak pas di tengah potongnya ini, tapi dia ketemu nih, di sini ada yang kecil ini ketemu yang sini ya. Jadi kalau di mirror, bukan di mirror, di copy ya, sini kalau di copy ini ketemu sini akan ketemu nih, itu namanya seamless, jadi nggak kelihatan sambungannya ya. Jadi cari, mau bedain boleh kalau kalian mau coba-coba ya, tapi cari yang seperti ini, dimana yang hitam itu akan jadi bolong ya, yang putih akan jadi solid. Kalian cari mapping seperti itu. Jadi saya mulai dari awal, ini materialnya dibuang dulu, delete ya. Mappingnya juga, ini ada mapping, saya udah mapping, saya delete dulu biar mulai bareng ya. Jadi pertama kita buat dulu materialnya, custom, kasih nama apa ya, mesh, kita kasih warna, mau warnanya apa di sini ya, hitam. Kalau mau metal hitam, dark gray bebas, nanti kalian warnanya bebas, jangan terang-terang ya, cari yang gelap-gelap, misalnya dark gray biar kelihatan. Lalu yang kita mainin itu di bawah, bukan ini transparansi, transparansinya objek semua ya, dia flat ininya, transparannya. Tapi yang kita mainin itu adalah di bawah sini. Jadi kita bisa masukin tekstur, kita bisa masukin transparansi, bisa juga ada bump, mau kelihatan efek timbul. Nah, ini juga ada buat environment, buat masukin seperti tekstur. Di bawah ada alpha, di sini transparansi kita tick. Kita mau masukin di sini, klik di sini atau di sini. Cari file yang tadi, open ya. Nanti akan kelihatan dia sudah kelihatan bolong. Tapi ukurannya masih ngaco. Ya kan, masih gede. Ya ini kalau pakai bitmap image, kalau image-nya kecil dia kelihatan grebes segini. Ya cari harusnya yang high res banget. Kalau lihat dari jauh mungkin enggak. Apalagi nanti di scale kecil dia nggak gitu kelihatan. Ya. Jadi setelah udah jadi, kita bisa atur skalanya. Kita kasih mapping box aja dulu ya, enter enter enter. Nah, dia akan lebih rapi. Nah, tapi dia bentuknya masih, wajiknya masih sama sisi. Ya kalau ini aslinya dia gepeng. Ya karena ini aslinya kayak gini, ya file asli kayak gini, kita mau bikin kayak gini. Ya lebih ke lebar.
nggak terlalu tinggi, tingginya lebih pendek dan lebih lebar. Nah itu bisa dari yang kita punya ini, nggak masalah, kita bisa atur mapping di size di bawah ya. XYZ size nya kalian bisa ganti, misalnya mau 175, kalian bisa cari. Nah lihat, nah, di sini akan mengecil lebarnya, tingginya kita kecilin lagi. Sini ganti 75 kita lihat. Nah kan udah bentuknya udah gepeng tapi agak kecil. Nah kalian kita bisa mainin lagi ya, diatur di sini. Ininya 200 kurang nggak ya, jadi mainin di sini, cari sampai kira-kira lubang-lubangnya scale-nya sama. Ini belum, ini masih di 150 mungkin, ini 300 ya. Nah kayak gini itu udah transparan nih, udah kelihatan. Kalau agak jauh sini udah kelihatan tembus pandang. Nah, jadi kayak gitu kalian buat kotak kayak gini untuk mesh-nya, lalu dikasih list lagi di depannya, dikasih plat kecil nih yang 1 cm ya. Jadi kalian bisa buat untuk pintu 3 tinggal sama copy, untuk yang lainnya kalian buat lagi karena lebarnya beda ya. Ini kan samping lebarnya cuma 36 totalnya, 36 ya, dipotong kaki 2 dipotong 50 ya. Jadi ini ukurannya beda, sana juga kiri kanan sama, jadi kalian copy ke sana. Yang belakang dia lebih besar sedikit daripada pintu, karena pintu kan dikecilin, ada lubang yang keliling 2,5 atau 3 tadi, sedangkan bagian belakang sana nggak ada ya. Jadi bagian belakang lebih lebar, lain sama pintu ya. Jadi kayak gitu nanti jadinya waktu disedit ya, kalian kasih lihatnya pintunya solid nggak apa-apa ya. Jadi angle-nya yang bagus, kalian mau tambahin prop kayak gini boleh, mau ditambahin TV, mau tambahin sofa, ini kan simple ya, jadi hidup ya. Jadi coba buat promosiin produk rendering itu buat kelihatan supaya orang tertarik ya, kayak gitu. Jadi jangan cuman kasih terlalu flat lah ya, coba lebih bagus lagi renderingnya. Nggak usah terlalu jauh ngelihatnya, nggak usah kelihatan ada ruang tamunya, nggak perlu ya. Yang perlu fokus ke sini. Kalian mau ininya nggak ada juga nggak apa-apa, lebih kosong nggak apa-apa, lebih besar gambar ini lebih bagus, detailnya lebih kelihatan ya. Kalian mau aturnya rendernya kayak gini, jangan kepotong TV-nya, tapi ini kalau nggak mau kelihatan sini nggak ada ini nggak apa-apa ya. Jadi anggap aja cuman ngambil dari sini gitu, nggak apa-apa ya. Renderingnya kayak gini, ini putih, ada dinding putih, lebih soft kayak di rumah bener ya. Jangan cari yang terlalu aneh, soalnya nanti kalau kalian kerja pasti carinya yang realistis ya. Kalau kalian kerja di furniture yang suruh rendering, pasti nyarinya yang seperti ini, yang soft-soft ya. Kalau yang kayak gini sih enggak, biasanya ini mau udah foto ya, tapi kalau rendering dia seperti bagian ini aja ya. Jadi kalian mau bikin lantai putih, jadi jangan sampai background atau foregroundnya mengganggu produk kalian. Orang harus fokus ke sini ya, jangan sampai fokusnya nanti ke hordingnya warna-warni, jangan ya. Lebih biarin yang sini. Jadi kalau mau ada nanti beberapa boleh, tapi yang pasti itu harus ada satu yang menonjol produknya ya. Kayak gini dia rendering ngambang karena difokus ke sini. Jadi kalian buat ada engsel, ada rivet depan belakang nggak ada rivet, cuman polos kotak aja, ada habis kaki, kalian bikin frame buat meshnya ya. Ini nggak susah sih harusnya ya. Kalian render satu saja, nggak usah digabung dengan yang kemarin-kemarin. Buat kayak ini tambahin propnya yang bagus, tinggal download ya. TV ini juga kecil pasti file, tinggal kotak dikasih image. Di dalamnya juga kalian mau kasih boleh ya. Rendernya jangan sepotong kayak gini. Kalau mau kecil, ini gambarnya kecil, kalau mau sepotong ya kalian buat agak besar, tapi nggak perlu terlalu rame sih ya. Jadi handle kayak ini, tarik, nggak ada kunci ya. Ini materialnya udah saya taruh di tas ya, ada linknya saya taruh. Kalau yang image ini kalian download sendiri di web IKEA-nya. Ini ngambil dari website IKEA, jadi kalian lihat linknya ada ya.
Jadi hasil akhir ada yang kayak gini, polos boleh, ada juga yang rendering environment di ruangannya dengan props yang lengkap ya. Jadi ada yang ini aja produk kalian tanpa ada embel-embel, kalau orang beli depan dapat ini, lalu ada rendering environment kayak gini. Jangan terlalu kecil ya. Jadi ada screenshot, capture, jangan lupa bikin yang banyak, detail handle, detail besinya, sambungannya, ya. Kalian lihat yang rivetnya, yang bagian pintu, buat sebanyak-banyak yang diperlukan. Jangan cuma satu, jangan sampai nggak ada. Saya susah nilainya, kalau nggak ada ya nilainya nggak ada. Nilainya tambah kecil, saya nggak bisa lihat detail-detailnya. Bagian bawah ada karetnya, kalian zoom kayak gini, capture, jangan di screenshot semua, lama. Gede yang nggak perlu, ini jadi biasain pakai capture. Ya, material, bagian bawah metal, bagian atas kasih kayu, kasih serat. Jadi yang kemarin bikin kayunya kurang bagus, coba dicari lagi biar kayak gini nih. Kayunya kayak gini. Ya, kayunya agak coklat, nggak kuning, agak gelap sedikit boleh. Ya, tapi jangan terlalu kuning. Jangan terlalu merah, jadi agak coklat muda, coklat tua, atau agak ke hitam sedikit. Yang pasti teksturnya usahain masih kelihatan. Ya, angle kayak gini boleh. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah juga. Ya, jadi kayak gini. Ada seperti kita berdiri yang ngelihatnya ya kelihatannya kayak gini. Jangan terlalu tinggi juga ngelihatnya, jadi nggak bagus. Ya usahain kayak gini lah angle-nya. Paling cocok. Ini kan buat jualan dari IKEA ya udah pasti dicari angle yang bagus. Ya jadi kalian usahain nggak apa-apa nyontek niru yang bagus tuh nggak salah. Ya jangan ngikutin yang jelek. Ya gitu aja ya kalian coba. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya harusnya sih gampang ini. Bentuknya juga simple. Nah, cuma kalian belajar buat tanpa ukuran, kalian buat sendiri. Ya, bikin pintu cuma bikin satu, kalian mirror baru tambahin engsel. Gampang. Oke, cobain ya. Selamat mencoba.